guys. Kembali lagi di Wiranue. Yeay, anak korporat Butuh healing. Oke deh, di beberapa waktu lalu ya Bas ya, kayak sekarang itu orang tuh rajin banget ngomongin namanya investasi saham lah, kripto lah, bitcoin. Aduh, gue tuh nggak ngerti. Ini duit elektrik kayak Imani atau apa? Nggak tahu. Jujur gue juga FOMO banget sih, as Gen Z nih ya kan, yang nggak boleh banget ketinggalan berita tentang hal-hal yang hype. Kayak kita perlu banget nggak sih nyari tahu itu tuh apa sih gitu loh, karena gue tuh gatel banget. Di sini ngapain? Trik-trik panas kayak gini. Kayaknya kita hari ini mau nyari tahu nih Bas tentang keresahan kita nih. Kan kita nggak ngerti ya, kan kita FOMO banget, terus kita kayak ketinggalan zaman banget nih. Apa sih itu Bitcoin, apa sih itu kripto dan lain-lain. Nah, sekarang gue mau ngajakin lo jalan-jalan ke kantor Indodax. Indodax itu apa? Kantor yang menaungi investasi. Gue juga nggak tahu, tapi nanti kita bakal cari tahu di atas sini. Mana lu katanya mau ngajarin gua kripto NFT. Gua malah dibawa ke mall. Ngapain? Bukan di mall, Bas. Lu lihat dong. Tuh, Indodax. Kita mau belajar tuh di sini. Karena sekarang kita lagi ada di kantor Indodax, guys. Gitu. Jadi kita bakal belajar di Indodax. Iya, kita langsung belajar aja ke Indodax. Ayo deh buruan deh, gua mau cepet kaya. Gue juga. Ayo, buruan. Sekarang kita bakal ketemu sama Kak Oscar. Jadi beliau ini sangat berjasa di dunia cryptocurrency di Indonesia. Gitu banget. Nah, sabar gue ketemu sama Pak Oscar. Iya, jadi kita langsung kenalan aja kali ya. Yuk. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Ya. Perkenalkan, nama saya Ibas. Halo Ibas. Halo gadis. Ekonomi. Thank you sudah datang ke sini loh. Iya. Nah, jadi kita nih sebagai Gen Z nih Mas, jadi kita pengen banget tahu tentang gimana sih caranya investasi kripto. Halo, kenalkan nama saya Oscar Darmawan. Saya founder dan CEO dari Indodax, sebuah startup yang bergerak di bidang cryptocurrency dan saat ini memegang the largest market shares untuk kripto di Indonesia. Senang berkenalan. Kira-kira kapan sih Mas Indodax itu berdiri? Indodax itu kita berdiri sejak tahun 2014. Ya, sebelumnya sejak tahun 2012, 2013 kita juga sebenarnya sudah mulai melakukan edukasi. Kita melakukan edukasi ke masyarakat. Cuma di tahun 2014 itulah kita benar-benar meluncurkan startup kripto pertama di Indonesia. Lama juga ya, 2014. Kripto itu pada dasarnya sejenis aset digital, tetapi berbasiskan teknologi blockchain. Oleh karena itu kalau orang-orang nyebut biasanya dengan sebutan token kripto, atau orang bisa juga dengan nyebutnya kalau yang paling terkenal Bitcoin, Ethereum dan lain sebagainya. Yuk kita coba lihat-lihat kantor Indodax, Ibas, gadis. Di sini kita ruangan pabrik kita, jadi tempat orang datang konsultasi. Ini salah satu yang membedakan kita dengan banyak customer. Ya, kita kita ada kantor di Jakarta dan di Bali ya, sejak tahun 2015. Di 2015 kita sudah mulai mendirikan kantor di Bali. Ya. Dan di Jakarta juga kita punya ruang konsultasi. Ruang konsultasi ini kalau memang ada kendala apapun berhubungan dengan account Anda di Indodax, kita siap melayani. Berarti customer bisa langsung datang ya Mas? Bisa, karena kan nggak semua orang nyaman dengan online ya. Kadang-kadang ada orang yang pingin, saya pingin ketemu langsung dijelaskan tatap muka lebih enak. Nah, kita satu-satunya di Indonesia yang punya layanan ini. Kita sekarang ke ruang kerja tim kita. Ya, lumayan. Ya, kita lumayan aktif di berbagai seminar, kita aktif di berbagai bicara di pemerintahan juga. Ya, jadi ada beberapa award dan kita juga member asosiasi di Kadin juga. Ya. Ada salah satu prestasi banyak banget. Thank you. Ya. Saat ini kalau kita bicara Indodax sendiri, jumlah karyawan kita itu hampir mencapai 500 orang. Secara total di Jakarta dan di Bali ya. Nah, kalau di Jakarta ini lebih ke tim bisnisnya, tim kreatifnya, ya. Kita bisa lihat ini tempat mereka bersantai. Gimana sih Mas rasanya jadi karyawan Indodax? Karyawan Indodax, wah pastinya bekerja di startup crypto platform
sangat-sangat jadi sebuah kebanggaan ya. Ditambah Indodax adalah pionir di Indonesia, jadi kita patut bangga akan hal itu. Oke, untuk office sendiri seru banget nih Mas, kira-kira gimana sih kesan-kesannya bisa pijit di kantor? Yes, betul. Jadi kalau kayak teman-teman lihat di sini ya, ini ruangannya cukup comfy banget ya. Kita ada kursi pijitnya, terus working space-nya juga cukup comfort gitu ya. Kita buat komunikasi antar satu sama lain juga bisa lebih terjangkau gitu. Kita ada PlayStation di sini, ya. Tapi karena sekarang lagi era baru corona baru mau selesai, ya ini masih setengah diaktifkan. Tapi Ya. kalau udah normal, Kalau sudah normal, main boleh. boleh, kan mereka bisa ngatur waktu sendiri. Ngatur waktu sendiri. Biasanya kalau waktu dulu zaman sebelum corona gitu, kita tempat pijat ini nggak pernah sepi. Oh, bergilir ya. Bergirir ya. Bahkan dulu ada ruangan gym di sini. Ya. Ini buat kita ada nyediain snack, kita ada nyediain minuman gitu. Semua divisi nyampur di sini atau gimana, Mas? Kita ada juga ruangan di sana dan ruangan kerja kita ada di dalam sama di area sebelah juga. Ini ruangan VP kita, ya, ini di VP komersial. Kita juga ada ruang meeting kecil, ini tempat direktur finance kita. Ini ruang HRD. Ini tim stakeholder relation. Kemudian ada ruangan tim legal. Nah, ini direktur keuangan kita, Pak Suryo. Ya. Nah, ini ruangan saya. Ruangan sakral nih. Silakan. Ya, ini ruang tempat saya biasa beraktivitas, mengerjakan kegiatan dan hampir sebagian meeting yang penting-penting diadakan di sini. Ya. Ini ya suasananya, rasanya masuk ke ruangan CEO. Semoga kita berdua juga bakal bisa. Seperti Pak Oscar. Jadi seperti Pak Oscar. Amin ya. Amin. Ya. Penghargaannya banyak banget tuh. Ya. Indodax. Ini sih paling keren, Mas. Oh ya, ini salah satu koleksi yang saya suka. Oh, Mas, Pak Oscar juga suka. Saya suka Kapten Amerika. Wih, mantap. Steve Rogers. Nah, ini ada Goku juga. Kalau ini komik kesukaan saya waktu kecil, jadi saya sangat menggemari Dragon Ball. Ada beberapa pertanyaan yang nggak bakal kita tanyain, tapi mungkin ini pertanyaannya agak sedikit lebih spesifik lagi karena kita kan agak banyak nggak tahu ya tentang investasi. Secara sederhana, apa itu kripto dan bagaimana sih cara kerjanya? Kalau misalnya ditanya tentang apa itu kripto, sebenarnya seperti pertanyaan tadi sih, ini menjawab kepada teknologi blockchain. Ya, kalau kita bicara teknologi blockchain, itu adalah sebuah sistem bagaimana teknologi baru berjalan. Ya, bagaimana teknologi desentralisasi berjalan. Kalau sekarang ini kan kebanyakan teknologi itu sentralisasi, ada servernya. Kalau servernya down, sistemnya down, ya kan? Nah, kalau kripto itu ada sebuah sistem di mana sistem bisa up 100% tanpa pernah down. Nah, untuk blockchain berjalan itu memerlukan suatu insentif dalam menjalankan servernya. Insentif itulah yang disebut dengan aset kripto. Ada hubungan sangat jelas antara blockchain dan aset kripto. Ya, jadi kalau memang kita kan kemarin sempat dengar Pak Presiden Jokowi, kita kan pernah bilang, sekarang ini kita sudah memasuki masa revolusi industri 4.0. Ya, revolusi industri 4.0 itu digerakkan 3 teknologi. Yang pertama teknologi IoT, yang kedua big data, yang ketiga blockchain dengan aset kriptonya. Oh, jadi nantinya akan terus pakai Bitcoin tadi ya? Betul. Jadi kalau kita sudah bicara mengenai blockchain, kita bicara aset kripto, kita akan bicara mengenai Ethereum, kita bicara Bitcoin dan berbagai jenis-jenisnya, termasuk Dogecoin ya. Yang lagi hype banget. Yang kemarin sempat hype banget itu. Terus bedanya sama saham ataupun investasi lainnya? Kalau ditanya cara transaksinya, saham dan kripto itu mirip. Kenapa? Karena sama-sama transaksinya spot. Jadi sama-sama kita memilih waktu yang tepat membeli dan waktu yang tepat menjual. Cuma bedanya kalau kripto naik turunnya lebih liar.
Ya, kalau saham kan ada cap naik 25, turun 20 kan. Nah, kalau kripto nggak ada. Sehari bisa naik 100%, turun 50%, bisa seperti itu. Jadi emang harus fluktuatif. Betul. Cuma kalau secara yang dijual belikannya beda. Kalau saham itu kita membeli perusahaan. Iya. Kalau kripto itu kita membeli utility dari blockchain-nya. Jadi ini dua jenis perdagangan yang mirip cara transaksinya, tapi beda barang yang dibeli. Itu kira-kira hubungannya sama kripto tuh ada nggak sih Mas? Kalau kita bicara metaverse, kita bicara NFT, itu adalah turunan daripada kripto. Nah, biasanya kripto itu tetap bergantung kepada satu blockchain. Nah, blockchain-nya itu bergantung kepada aset kripto. Makanya NFT itu turunan daripada kripto. Oh, jadi salah satu aset kripto. Betul, kurang lebih seperti itu. Ya, kalau misalnya kita bicara metaverse, itu kan sebenarnya seperti kita membentuk sebuah dunia digital. Dunia digital di mana kita hidup di dalam dunia digital itu. Nah, metaverse sendiri kan dibagi dua. Metaverse yang centralized dan metaverse yang decentralized. Kalau metaverse yang decentralized, itu biasanya pakai blockchain lagi. Tapi kalau metaverse yang centralized, ya itu seperti apa yang sedang dikembangkan oleh Meta, dikembangkan oleh Facebook. Oh, berarti ada bahas hubungannya metaverse sama NFT. Kenapa itu kita harus belajar juga nih? Cryptocurrency, biar nggak ketinggalan zaman ya Mas. Apalagi kalau kita bicara metaverse yang decentralized ya, itu besar kemungkinan mata uang di dalam metaverse-nya itu pakai kripto. Karena kripto itu satu-satunya mata uang digital yang benar-benar tidak dimiliki oleh negara apapun. Jadi netral. Makanya orang banyak menyebut kripto sebagai mata uang internet. Terus kalau misalkan aku mau coba masuk ke dunia kripto itu yang harus dipersiapkan apa? Mental. Hanya mental. Mental paling penting. Kenapa? Karena kalau misalnya kita trading, sehari naik 30%, ya, biasanya turun 20%, siap nggak? Gitu. Oh iya benar. Ya, sekarang gimana kalau lebih liar lagi, sehari naik 200%, biasanya turun 50%, siap nggak? Enggak. Ya, kalau enggak berarti memang itu tipe resiko Anda belum masuk ke situ. Kenapa? Karena kita percaya setiap orang itu punya tipe resiko masing-masing. Ada orang yang masuk yang stabil-stabil aja, setahun dapat 5% sudah puas. Ya itu tipe deposito. Oh iya. Ya. Ada orang yang puasnya, saya mau trading, naiknya sehari paling maksimal 10%. Turun 3% lah gitu. Ya itu mungkin lebih tipe yang trading saham. Tapi ada nggak sih yang gebu-gebu gitu tipe? Makanya kalau tipe yang menggebu-gebu, yang pengennya bisa naik sehari 50%, naik 100%, tapi turunnya juga bisa naik turun seperti itu, ya itu kripto. Ya. Makanya kalau memang ada tipe yang risk taker, ada tipe yang bisa melihat peluang, dan Anda benar-benar ingin supaya bisa melihat perkembangan uang Anda dalam waktu cepat, tapi dengan kendali Anda sendiri, ya trading kripto di Indodex yang paling cocok. Wah, nah itu Bas, kalau lu pengen cepet cuan, belajar dulu sih pasti ya Mas. Pastinya harus belajar dulu, karena kalau nggak belajar dulu nanti nggak bukan cepet cuan tapi cepet buntung gitu. Kira-kira nih Mas, sebagai Gen Z nih, mungkin kayak kita belum punya modal yang cukup besar untuk investasi kripto di Indodax. Kira-kira bisa nggak sih kita mulai dari modal yang kecil? Bisa dong, kalau di Indodax itu kita tradingnya mulai dari 10.000 ya. Bahkan kalau memang Anda misalnya Anda mau trading nih, ada nggak ngerasa ada uang di bank, Anda pakai uang tunai misalnya 50.000 atau 100.000, kita juga nyambung, sistem kita itu nyambung ke banyak payment gateway yang bisa menerima pembayaran dari berbagai toko juga, berbagai Indomaret, Alfamart, lain sebagainya, Anda bisa bayar dari situ. Jadi sangat gampang. Sangat gampang dan mudah ya untuk paymentnya sendiri, dan modalnya juga nggak perlu Nggak yang gede-gede, banyak, nggak masalah ya Mas. Nah, tapi bukan berarti Anda nggak bisa modal besar-besar. Kenapa? Karena sistem kita juga nyambung ke semua bank di Indonesia. Anda mau transaksi mulai dari puluhan ribu sampai miliaran, sistem kita siap support. Wow. Gimana Bas? Udah siap berinvestasi kripto? Nanti ngobrol lebih lanjut lagi sama Mas. Betul. Nah tadi juga kan Mas Oscar bilang kalau misalnya kripto itu resikonya cukup middle ya Mas. Bukan middle, high. Oh iya cukup Hai. cukup high. Dan juga turun naiknya juga fluktuatif. Kira-kira tipsnya apa sih Mas gitu biar kita tuh punya mental yang cukup fit nih dengan investasi kripto? Saya kira yang paling penting kalau memang di produk yang punya risiko naik turun sangat cepat seperti ini, salah satu yang paling disiapkan adalah dana kita waktu trading itu jangan dari uang panas, harus dari uang dingin. Apa itu uang dingin? Uang dingin adalah uang yang sudah kita persiapkan memang untuk investasi, uang yang sudah kita persiapkan untuk trading, bukan uang yang mau kita pakai besok pagi misalnya. Karena kalau uang yang mau kita pakai besok pagi, kita pakai buat trading, nanti waktu harganya turun,
kita sudah keburu-buru kepepet jual. Padahal mungkin besoknya lagi sudah naik lagi. Tapi ini kan ada pembelajarannya Mas ya, Indodax apa Academy ya namanya ya. Bisa nggak dibocorin sedikit? Ada nggak sih tipsnya biar bisa cuan cepat gitu? Nah, kalau kita punya program namanya Indodax Academy yang bisa diakses di YouTube kita, bisa diakses di website kita juga indodax.academy, bisa diakses di berbagai konten sosial media kita. Itu kita menceritakan dalam video, dalam audio, dan maupun dalam teks, ya tergantung selera Anda belajar di mana. Anda bisa belajar tentang apa itu kripto, apa itu cara trading di kripto, kemudian tipsnya, kemudian bisa belajar tentang pengertiannya, bahkan kalau Anda ingin belajar tentang blockchain secara general, kita memberikan semua informasi di situ gratis. Tapi habis itu jangan lupa pasang di Indodax. Jangan numpang belajarnya doang. Nggak apa-apa, sebenarnya nggak apa-apa. Karena di Indodax itu kita memberikan informasi edukasi itu dalam bentuk CSR, memang gratis buat semuanya. Ya, kalau memang Anda memang nggak nyaman untuk trading di Indodax, Anda belajar di Indodax saja lalu ada trading di mana pun nggak masalah. Kenapa? Karena kita percaya bahwa dalam ekosistem ini Indodax harus memberikan sumbangsih. Ya, kita ingin membuat warga negara Indonesia itu mengerti tentang blockchain, tahu tentang trading kripto, dan kalau akhirnya mau trading silahkan. Kalau Anda akhirnya percaya pada Indodax, itu plus point buat kami. Wih, tuh. Tadi juga Indodax tuh udah punya berapa member? Kita saat ini punya 5,5 juta member, ya, dan 99% itu orang Indonesia. Ya, jadi maka saya bilang Indodax adalah perusahaan Indonesia untuk Indonesia. Produk lokal gitu ya. Produk lokal yang membanggakan untuk menuju internasional. Wes, keren banget pokoknya. Nah, terus mungkin biar cepet juga nih ya Mas ya. Kira-kira ada nggak sih satu tips gitu loh, tips yang paling ampuh nih menurut Mas Oscar biar cepet cuan gitu? Caranya adalah transaksi dan trading hari ini, jangan besok. Banget nih. Kenapa? Karena kadang-kadang orang pikirnya besok saya mau transaksi. Ya. Akhirnya waktu besok dia akan mikir lagi, besok ya. Karena kalau pada saat Anda terlambat tidak melakukan kemarin, waktu yang terbaik adalah hari ini. Mulai hari ini harus berani mengerjakan, ya. Nanti kemudian pada saat nanti berapa hari kemudian saatnya momen tepat untuk menjual, Anda sudah dapat untung. Berarti emang kuat-kuatan mental ya Mas ya? Betul, kuat-kuatan mental. Karena kalau semua namanya trading itu tentang membeli saat tepat, menjual di saat tepat. Membeli saat murah, menjual di saat lebih tinggi. Nah, tergantung mental Anda berapa kuat menahan harga naik turunnya. Tetapi di perdagangan kripto, khususnya di Indodax ya, kita tidak pernah memaksa orang untuk membeli dan menjual. Jadi kalau Anda merasa harganya belum tepat untuk menjual, ya kita akan membiarkan aja. Anda sendiri yang memutuskan kapan menjual dan membeli. Nggak bisa asal jadi ya, memang harus belajar dulu. Jadi nggak seperti trading derivatif seperti forex gitu. Kadang-kadang kalau forex kan Anda pada saat Anda nggak mau jual, Anda bisa ke likuidasi kan. Nah kalau di perdagangan di Indodax, di spot, itu kita nggak pernah melikuidasi. Jadi Anda mau jualnya masih 3 tahun lagi pun nggak apa-apa. Nggak masalah. Jadi kita endepin aja gitu. Endepin. Gimana nih Mas? Apa kita udah siap untuk berinvestasi? Siap demi masa depan yang gemilang. Makanya kalau sebuah Indodax itu kan aset masa depan. Berarti slogan Indodax tuh pas banget juga nih dengan para generasi muda, terutama Gen Z yang lagi nonton. Ya. Aset untuk masa depan. Dan slogan kita yang kedua, jemput masa depan. Jemput masa depan, emang pas banget ya Bas ya untuk kita yang masih pemula-pemula. Jadi jangan nunggu bola dijemput. Udah dari. Benar ya. Oke nih kalau gitu. Nah tadi kan kita udah banyak belajar juga ya. Langsung nih dari si Indodax. Langsung. Kapan lagi coba kita diajarin langsung ya Bas ya? Kalau kalian mungkin lihatnya dari YouTube, kita langsung ketemu sama CEO-nya. Tuh, ngiri nggak? Ngiri. Oke deh kalau gitu. Yang pasti sih jangan lupa kalau mau belajar kripto gimana? Di sosial medianya Indodax ya? Atau Bukan, bisa download di Indodax Academy. Oh, Indodax Academy. Indodax Academy. Dan kalian juga bisa download aplikasi Indodax-nya di App Store dan Play Store. Dan juga ingat deh, pokoknya kalau misalnya mau belajar dan juga mau trading kripto, itu langsung aja di mana Mas? Indodax. Untuk di mana lagi?
Tepat sekali 100. Nah, ini karena Indonesia adalah marketplace crypto terbesar di Indonesia ya, jadi yang pertama. Dan yang paling penting bukan yang terbesar, tapi kita saat ini adalah kita ingin memberikan rasa aman pada saat orang transaksi kripto, supaya mereka pada saat trading itu mereka lebih believe dan tahu pada saat mereka profit, mereka bisa menarik uangnya dengan gampang dan mudah. Nah, itu tadi. Modal kecil juga nggak masalah ya, Mas. Yang penting aman. Aman dan nyaman. Percaya diri, semuanya. Dan juga produk lokal juga Indodax. Iya, Indodax juga produk lokal, jadi kita harus support produk lokal dari Indonesia untuk Indonesia. Benar? Oke deh, kalau gitu. Itu kita mengucapkan banyak terima kasih. Thank you, Ibas, thank you Gadis sudah berkunjung. Bisa bakal ngobrol-ngobrol lagi. Tutup. Oke deh, kalau gitu mungkin langsung aja kali ya. Mungkin kita mau nanya-nanya lagi nih secara personal. Iya, jadi jangan kiri ya. Kita dapat akses. kita mau langsung, kita udah download sih. Iya. Download, kita mau, karena inget tadi kata podcast. Mulai hari ini. Mulai hari jangan ini, besok-besok jangan kalau mau besok-besok. investasi. Terus jangan pakai uang panas. Nggak boleh. Harus uang dingin. Ya uangnya dimasukin kulkas dulu. Biar adem dulu. Oke deh, kalau gitu nggak usah lama-lama closingnya. Gue Gadis, gue Ibas. Ya Gadis, gue Ibas. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.